Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat semua. Rasa takut itu merupakan hasil kebohongan pikiran bawah sadar kita. Jadi seperti sahabat melihat di film-film atau sementara menonton film horor misalnya, di kondisi-kondisi sepi, walaupun hanya di rumah Anda, pada saat kita menonton itu rasa takut pun muncul. Padahal kita ketahui bahwa di film ini adalah bohongan. Demikian juga kondisi yang terjadi ketika masih kecil. Ada informasi masuk yang menakutkan, walaupun semestinya bukan yang menakutkan. Informasi yang menakutkan ini bisa saja tersimpan ke pikiran bawah sadar kita, sehingga kita bisa terbawa sampai besar. Pada saat kita dewasa, rasa itu muncul. Kenapa? Karena sudah ada bibit yang tertanam ke dalam pikiran bawah sadar kita. State atau sesuatu yang menempel dan sebagai pendongkrak untuk memberikan informasi yang salah, untuk menimbulkan rasa takut. Takut di saat berada pada tempat tertentu, takut pada saat kita diinterview, takut pada saat kita berbicara dengan orang banyak, yang semestinya tidak perlu ditakut. Yang semestinya ini merupakan hal yang biasa pada saat kita berhadapan dengan orang-orang tertentu untuk melakukan presentasi, ataupun berada pada kelompok orang tertentu pada saat kita memberikan informasi, menyuluh, memberikan edukasi dan menimbulkan rasa was-was atau rasa takut. Informasi ini pun bohongan sebenarnya, karena sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita sejak lama. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita bisa melakukan modifikasi. Jadi kita bisa melakukan modifikasi lewat indera kita. Karena semua yang masuk yang memberikan rasa takut ini bersumber dari kelima indera ini. Informasi yang salah tersimpan ke pikiran bawah sadar yang salah, sehingga sebagai faktor pencetus untuk memberikan informasi yang salah. Informasi yang salah yang masuk sejak kita kecil, ini tersimpan sebagai state atau sebagai anchor, sebagai jangkar di dalam pikiran bawah sadar kita. Sahabat perlu ketahui bahwa pikiran bawah sadar itu memegang peranan penting. 80% lebih informasi itu tersimpan secara kuat ke dalam pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu, informasi yang salah ini akan berbahaya buat perkembangan mental, bahkan emosional anak sejak kecil, bahkan dibawa sampai besar. Sahabat semua, bagi sahabat-sahabat yang masih penasaran kenapa rasa takut, gemetaran, bahkan keringat berlebihan, semua bersumber dari stimulasi rasa takut di pikiran bawah sadar kita. Stimulasi ini akan menstimulasi semua proses metabolisme dalam tubuh, mengeluarkan keringat padahal semestinya tidak panas, atau gemetaran padahal semestinya kita tidak lagi marah, padahal semestinya kita tidak lagi marah, ataupun kita tidak mengalami suatu gangguan yang menyebabkan kita tremor ataupun gemetaran. Ini adalah penting, dan caranya pun demikian. Kita bisa melakukan modifikasi lewat indera kita. Misalkan indera penglihatan, rasa takut kita bisa pandang atau kita bisa berimajinasi yang sangat dalam. Ini dalam kondisi rileks, dengan melihat sosok pembicara yang hebat, melihat sosok pembicara yang membuat kita nyaman. Kita melihat dengan detail suaranya, intonasinya, bahkan gerakan tangan, gerakan kaki, dan bahkan gerakan tubuh secara keseluruhan. Bagaimana cara kita bisa memodifikasi state atau informasi yang sudah tersimpan lama ke dalam pikiran bawah sadar kita lewat penglihatan atau lewat verbal penglihatan kita. Jadi kita bisa melihat sosok yang sangat kita kagumi dalam hal presentasi, dalam hal berbicara, dalam hal memotivasi, ataupun sosok-sosok atau seorang yang lain yang kita kagumi atau kita inginkan seperti sosok tersebut. Kita lihat gerakannya, kita lihat nada suaranya, kita lihat semangatnya, kita lihat tatapannya, sesuaikan persis. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Dengan melakukan ini, informasi akan tersimpan lewat penglihatan kita, bahkan lewat pendengaran dan indera kelima yang lainnya. Kinestetik terasa lebih hebat, dan ini dilakukan secara berulang. Repetition ini akan membentuk suatu state baru ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan dengan pelan-pelan bisa menghilangkan state atau informasi yang tersimpan yang merupakan pendorong untuk kita rasa takut ataupun rasa ragu-ragu dalam berbicara,
dalam presentasi, dan lain. Ini adalah dasar kenapa kita harus belajar tentang linguistik, kita harus belajar tentang neurologi yang berhubungan dengan sistem motorik dan sistem kerja pikiran bawah sadar kita, sehingga dengan mudah untuk mengatasinya. Indera yang lain juga demikian. Selain dari indera penglihatan, indera pendengaran, atau sistem audio kita, atau sistem verbal kita, kemudian juga indera penghidup dan juga indera pengecap. Makanan yang kita makan, yang kita tidak sukai, ini karena sudah masuk sejak lama informasi rasa yang ada di makanan yang terus-menerus menyentuh pengecap kita dan tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Orang yang terbiasa makan tahu tempe, satu kali ketika dianjurkan atau dibiasakan untuk makan daging ikan, dibiasakan atau disuguhkan makanan ikan, maka ini butuh penyesuaian dalam jangka waktu tertentu. Kenapa? Karena informasi rasa tahu tempe ini sudah lama tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar kita lewat indera pengecap. Demikian juga penghidup dan indera kinestetik kita yang lain seperti kulit. Oke sahabat semua, informasi ini yang perlu dimodifikasi. Modifikasi informasi melalui indera kita dengan mengamati, mendengarkan, atau melihat, dan juga merasakan apa yang sesungguhnya yang kita inginkan. Ini dilakukan secara kontinu atau repetition, karena repetition ini bisa membentuk state atau informasi tersimpan ke pikiran bawah sadar kita dan membentuk gerakan untuk membuat kita lebih berubah, bisa 100%. Semoga menjadi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.